Businessman Opinion. Setelah digugat di WTO akibat melarang ekspor biji nikel, kini Presiden Jokowi juga melarang ekspor biji bauksit mulai Juni tahun depan agar Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari kedua komoditas. Ketika sudah diolah di dalam negeri, Presiden pun menegaskan tidak takut atas ancaman gugatan di WTO. Namun di sisi lain, DPR meminta pemerintah memikirkan dampak larangan itu, seperti apakah fasilitas pengolahan bahan mentah di Indonesia sudah tersedia dan cukup mengolah semua output bahan mentah itu. Apa komentar Anda dengan adanya kekhawatiran DPR atas tekad dari Presiden Jokowi ini? 6339160. Sebenarnya DPR itu diprotes oleh pengusaha. Padahal undang-undangnya itu sudah dibuat tahun 2020 dan 2020 diberikan tenggang waktu 3 tahun, maka jatuh temponya 2023 bulan 6 atau bulan 7. Pengusaha beralasan bahwa smelternya belum, bahwa COVID sehingga tidak bisa melakukan smelter bla bla bla. Nah, ini yang gimana ya? Yang DPR-nya nggak konsisten ya. Terus ditambah lagi, kalau menurut saya mendukung Pak Jokowi. Kenapa? Karena bangsa ini terlalu banyak nawar. Kalau sudah nanti ditawar tidak atau mundur, nanti mundur lagi. Apalagi kalau Jokowi udah nggak jadi presiden, wah mundurnya nggak tahu tambah kemana-mana. Akibatnya ya seperti dulu lagi. Kenapa? Karena undang-undang ini sebenarnya sudah diamanatkan sejak Gus Dur ya. Jadi bukan sejak Soeharto. Soeharto yang membuat kacau, lalu Gus Dur yang membuat undang-undang bahwa SDA itu harus dikelola di dalam negeri. Maksudnya kita memiliki daya tambah. Dan akibatnya sekarang kalau DPR sudah tahu tentang nikel yang 10 triliun menjadi 40 triliun, kenapa ya kok bisa tega-teganya malah DPR tidak mendukung Jokowi, malah ketakutan untuk di WTO kan. China gimana? Kan sama aja juga di WTO kan oleh Amerika. Amerika kan semua bisa jadi. Makasih. Saya setuju sekali dengan Ibu yang barusan ini. Setuju sekali. Harusnya ini berita hari ini juga didengar oleh semua anggota DPR, ya, terutama yang komisi-komisi tertentu yang mengurusin peraturan undang-undang mengenai SDA, Pak. Jadi Indonesia ini sudah harus lebih kompak. Jadi pemimpin dalam hal ini adalah kepala negara, kepala pemerintahan, sudah melalui ya berbagai macam bidang pertimbangan. Ya kalau sudah pembatasan dan menjalankan undang-undang dasar, undang-undang ya dijalankan saja. DPR bila anggota dewan bila karena kebaikan hanya sekedar menyampaikan harus memperhatikan konsekuensi-konsekuensi itu masukan boleh. Namun menjalankan undang-undang itu kan juga diputuskan, juga disusun oleh anggota dewan juga. Kecuali hal tadi itu disampaikan oleh anggota dewan yang dari partai-partai politik tertentu yang memiliki ya kepentingan tertentu. Itu tidak usah digubris itu. Ini baru namanya presiden kita ya, dibandingin presiden terdahulu mah aduh nggak ada apa-apanya deh. Nah, saya sangat respect sama Pak Jokowi, benar-benar mempertimbangkan semua untuk kepentingan rakyat banyak. Nggak ada nih negarawan yang seperti ini, apalagi baru calon-calon presiden yang baru-baru ini mau mulai safari segala macem lah. Nah, jadi saya minta nih seluruh rakyat Indonesia buka mata, buka telinga. Pilihlah presiden yang benar-benar memikirkan rakyat, bukan memikirkan kantong sendiri atau kelompoknya. Dan satu hal lagi Pak Jokowi, kalau bisa itu bikin undang-undang atau peraturan supaya koruptor ini dibikin cerah. Karena mungkin APBN ini habis bisa 20%, 30% nih untuk
para koruptor. Jadi dengan begitu negara ini punya harga diri sehingga bangsa lain juga menghargai kita. Ya, makasih. Harusnya dengan terobosan seperti ini didukung oleh semua pihak ya, anggota DPR. Kalau memang dia keberatan, harusnya diberikan eksepsi keberatannya di mana gitu. Apa ada faktor X yang tidak kebagian atau gimana kan. Jadi ini saya kira harus didukung lah untuk bisa bersuara mandiri ya, untuk menghasilkan produk-produk yang baik ke depan. Saya kira harus dibantu ini didukung gitu loh. Saya sangat mendukung kebijakan presiden kita ini. Yang jadi pertanyaan, keberatannya DPR itu apa? Belum ada pengolahan. Kalau belum ada pengolahan, ya tidak bikin pengolahan. Yang penting kita ekspor barang jadi, kan itu kan yang sudah siap untuk diproduksi apa aja. Jangan dikirim dalam bentuk ore, ya, dikirim dalam bentuk barang mentah supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh rakyat. Jalan tol dan sebagainya saya dukung. Jokowi merdeka. Apa yang menjadi tekad Bapak Presiden kita itu sudah benar. Justru yang perlu diragukan adalah kekhawatiran anggota DPR. Anggota DPR ini menyuarakan eksportir yang selama ini menikmatin. Nanti kalau bulan Juni, berarti eksportir yang selama ini menikmati jual bahan mentah negara kita ke luar negeri, itu menjadi nggak ada lahannya lagi. Ya, jadi saya pikir apa yang menjadi tekad Bapak Presiden itu sangat bagus sekali. Justru yang menjual negara kita ini anggota-anggota DPR. Buat mereka itu yang penting uang, bukan moralitas mereka itu dilakukan. Terima kasih. FIFA Presiden Jokowi sangat setuju sekali. Harus begitu, dari dulu harus sudah begitu. Jadi jangan ada lagi ekspor bahan baku, itu sangat merugikan sekali. Jangan takut dengan investor yang untuk membuka pengolahan bahan-bahan baku kita. Karena banyak sekali investor asing akan berebutan datang ke Indonesia kalau mereka diizinkan untuk mengolah bahan-bahan baku kita. Dan itu akan sangat menguntungkan Indonesia sekali di samping penyediaan tenaga kerja yang cukup banyak. Terima kasih. Saya setuju tuh dengan pendapat Pak Jokowi ya. Itu memang kalau mau maju memang mesti seperti itu. Nanti juga investor akan datang kok ke sini, investor asing diundang gitu, bikin pabrik pengolahan pasti mau dah. Tapi kalau saya boleh usulin juga ke Pak Jokowi gitu ya, maksudnya juga kalau bisa bayang-bayang yang udah bisa diproduksi dalam negeri jangan import-import. Kasihan pengusaha sekarang nih banyak yang keberatan nih kalau banyak bayang dari import tuh bisa pada mati. Padahal kan mereka kasih banyak pekerjaan. Pak Jokowi tegas lah kalau bayang-bayang import itu yang memang udah bisa dibikin di Indonesia tuh jangan diimport gitu ya, harus dilayang gitu. Ini saya sih dukung Presiden Jokowi ya. Dia memang mementingkan negara. Maka cuma di Indonesia itu banyak kelompok kepentingan untuk pribadi. Juga bangsa kita harus menguasai teknologi, bisa mengolah. Ya nggak? Jadi kalau banyak juga sama juga bohong, kita nggak bisa. Kita lihat Tiongkok kata Xi Jinping, bangsa kita mau berusaha harus menguasai seluruhnya. Jadi nggak diinjak bangsa lain. Ya, dengan kekayaan alam kita kalau bisa mengolah baru negara kita jadi negara besar. Ini kan cara kepentingan dan susah. Kalau menurut saya apa yang sudah dikatakan Pak Jokowi ini sudah clear dan jelas ya. Memang itu adalah satu kedaulatan negara kita dan kita memang ingin maju ya. Dan kalau memang dari lihat sejarahnya memang Eropa ini kan tidak pernah memberikan kesempatan kepada negara-negara lain, apalagi kita sebagai negara produsen dari sumber bahan mineral kita sendiri. Sekarang mau diatur sedemikian rupa oleh mereka yang justru menggunakan gitu. Sedangkan kalau kita mau bicara jujur, mungkin WTO sendiri adalah ya kelompok mereka juga gitu. Jadi ya pada dasarnya tidak akan bisa pernah menang kalau menurut saya sih ya. Tapi mestinya harus dicontoh seperti negara Tiongkok gitu. Dimana ketika mereka tahu bahwa mereka membutuhkan, mereka tidak usah harus berargumentasi sedemikian panjang lebar.
Mereka tahu memang ini adalah suatu kedaulatan negara sendiri yang di Indonesia sendiri meminta untuk mereka harus membuka smelter dan mereka langsung investasi gitu. Sedangkan mereka kan tidak mau mengeluarkan biaya lagi. Nah di sinilah yang ketidakadilan dari pihak Eropa ini yang seakan-akan maunya menang sendiri tapi tidak mementingkan kepentingan dari negara lain. Saya kira langkah yang Presiden ambil ini, saya kira ini didukung sebagian besar rakyat Indonesia ya, karena itu satu terobosan untuk demi rakyat. Pak Presiden ini memikirkan untuk kepentingan rakyat. Seperti Freeport, dulu berapa persen kita terima? Udah puluhan tahun kita punya emas dikeruk, diangkat ke luar negeri. Nah sekarang sudah 50% di tangan kita. Itu kan demi rakyat, kesejahteraan rakyat. Saya kira itu DPR-nya jangan hanya bertanya-tanya, ada nggak fasilitas mengolahnya? Mesti mendukung. Ini sudah terobosan. Jadi Presiden kan perlu didukung, bukan hanya pangku tangan untuk melihat, hanya ditanya, bisa nggak ngelolanya? Itu salah, saya kasih tahu. Kita mesti dukung pemerintahan kita demi rakyat, jangan mikir kita sendiri, pribadi sendiri. Saya kira begitu. WTO tuh kok mau ngatur-ngatur negara lain harus jual atau enggak gitu loh. Itu kan sama kayak penjajah juga ya, memaksakan keinginan mereka gitu loh. Jadi atas dasar apa mereka berhak mengatur gitu loh. Itu aja sih, udah berpuluh-puluh tahun tinggal di Indonesia, kayak kita mau bikin pabrik sendiri aja kayak nggak bisa gitu ya. Nggak mau pusing, cuma tinggal ekspor aja ya, yang penting dapat untung gitu kan. Yang lain kita nggak maju ya nggak apa-apa gitu aja. Oke lagi. Saya pikir langkah yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah sangat tepat ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi berpikir untuk supaya kita dapat nilai tambah, APBN kita jadi lebih surplus. Namun memang yang harus diperhatikan adalah Indonesia menyiapkan tim pengacara berkelas internasional yang memang bisa membuat kita nanti ini jadi jadi menang pada saat gugatan WTO. Berantisipasi untuk counter attack yang mungkin dilakukan oleh negara-negara yang merasa dirugikan dengan tidak ekspor kita. Namun pertanyaan DPR juga perlu kita sikapi, karena kalau akhirnya dalam negeri industri tidak siap menerima boksit maupun nikel ini, maka akan sia-sia juga. Akhirnya untuk menyemakati bisnis boksit dan nikel malah dilakukan misalnya subsidi mobil listrik misalnya. Itu kan sebuah kekeliruan cacat berpikir yang luar biasa kan ya, karena jangan sampai barang itu tidak bisa diserap pasar internasional, tapi pasar dalam negeri sebenarnya ketika harus diserap malah disubsidi pakai uang rakyat lagi, kan lebih bagus untuk LPG 3 kg atau subsidi BBM. Ini tindakan yang sangat benar ya, udah sangat tepat, memang harus begitu. Kalau bisa mestinya jauh dari dulu. Kita lihat waktu kita ekspor minyak ya, sempat 1.100.000 barel per hari. Itu makmurnya kemana tuh? Yang makmur ya elit-elitnya itu. Masih ada yang ngomong ini ngomong itu. Saya kira itu mungkin sumber alirannya tempat. Kita harus bisa dilihat kok, banyak yang menjadi kroni-kroni luar itu ya, yang memperoleh manfaat demi buat dirinya sendiri, bahwa itu sumber daya di eksplor, rakyat susah ya dia nggak peduli. Itu berpuluh-puluh tahun begitu. Masalah kalau misalnya industri kita belum mendukung segala macam, itu masalah waktu. Sekarang apa sih yang susah? Elon Musk kok bisa bikin mobil listrik ya. Dia kan orang IT, tapi ya gitu. Maksud saya semua bisa belajar. Kalau masalah ada tindakan-tindakan afirmatif itu cuma sementara. Kasih insentif, why not? Supaya industri ini terstimulasi, supaya pada masuk. Dan energi listrik kan jadi nggak ada ketergantungan ke BBM. Saya kira udah tepat. Terima kasih. Kalau menurut saya sangat setuju sekali Pak Jokowi melakukan keputusan ini ya, tidak mengimpor
tidak mengekspor biji nikel itu ya. Dan saya sekalian bilang juga kepada anggota DPR, tolong dibantu, jangan dibilang jangan ada sangat dampaknya lah apa. Lebih baik anggota DPR tuh harus ngedukung presiden, apa yang bicara yang benar itu harus didukung, jangan ada dampak-dampaknya. Maksudnya apa dampaknya itu? Kita semua kan ada negara ada risikonya. Kenapa kita disebut negara mau maju, tapi kita masih mengekspor terus begitu biji-biji yang masih mentah begitu? Kita harus mendukung semua keputusan Pak Jokowi, semua rakyat semua. Jadi biar negara ini maju, jangan selalu mentahnya dibuang ke luar negeri. Entah udah jadi hasilnya dijualnya ke Indonesia. Bagaimana Indonesia mau maju kalau begitu tuh jadi konsumen terus? Kita harus semuanya mendukung. Di semua kepada elit politik biasalah itu kayak ya yang pernah bagaimana yang makan duitnya tuh yang banyak kan dia mungkin merasa nggak dapat kali kalau Pak Jokowi melakukan begini gitu. Itu aja, makasih. Kalau saya, inilah saatnya kita bicara nasionalisme, jangan diucapkan tapi dibuktikan dengan dukungan. Kita sudah berapa tahun merdeka, berapa kali kita bicara nasionalisme dan tetek bengek dan lain-lain. Begitu presiden mengajak kita supaya mandiri, supaya kita bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya harta tambang kita, bumi dan air yang dikuasai negara untuk kemakmuran. Sekarang mereka banci begitu DPR ini. Dukunglah pemerintah, kalau memang ada yang kurang segera diperbaiki, korupsi dikurangi. Saya pikir Indonesia kalau mau maju ya harus mulai juga dari hal-hal yang semacam ini gitu. Terima kasih. Kalau anggota pejabat di Indonesia punya menjunjung tinggi Pancasila, tidak mungkin begitu. Kita kelola sendiri itu lebih bagus, maka orang luar invest di sini. Kalau di luar itu bagaimana? Jadi mana ada nanti di sini juga akan terbuka pabrik-pabrik yang ada buruhnya yang bekerja, yang harusnya memajukan negara ini. Lihat aja dari luar itu, udah pantauin negara ini, mau menghancurkan karena negara ini kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya setuju sekali dengan keputusan Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Karena ini kan masing-masing menyangkut kepentingan masing-masing. Kalau di Eropa dengan dilarangnya impor atau ekspor boksit dan nikel dengan bahan mentah, itu kan mereka kan tenaga kerjanya. Sedangkan kalau di Indonesia pun begitu juga. Kalau diolah sendiri akan menyertakan tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi menurut saya sih jalan-jalan aja, nggak usah khawatir. Kita kan negara hukum, negara merdeka. Kita kebersamaan boleh, tapi harus ada kesetaraan. Terima kasih. Kalau pendapat saya sangat setuju dengan kebijakan Presiden untuk melarang ekspor nikel dan bauksit di Juni 2023. Tapi saya juga mendukung apa yang dipertanyakan oleh DPR, karena kan kita jangan asal kita melarang ekspor, tapi kita belum punya infrastruktur dan regulasi untuk pengolahan. Jadi sebaiknya usulan saya, DPR dan pemerintah bersama-sama mendukung kebijakan Presiden ini dan segera membuat pabrik smelter di Indonesia. Karena kalau tanpa itu nanti kita juga tidak mendapat apa-apa dengan produksi ataupun tambang nikel dan bauksit kita di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.